Halo, kenalin gue Haris, dan gue adalah seseorang yang suka banget bikin konten, baik itu konten video ataupun konten foto. Dan di tahun 2026 ini, gue bakal lanjut nge-YouTube lagi. Tapi nge-YouTube ini mungkin akan sedikit berbeda daripada konten-konten sebelumnya, yang mana gue ini sekarang lebih menganggap konten itu sebagai suatu hal yang daily aja gitu. Jadi gue mulai konten lagi itu karena hasil dari pikiran gue sebelum-sebelumnya. Yang mana gue tuh kepikiran kalau misalkan nge-YouTube gue mau konten apa gitu. Karena jujur aja, apakah di tahun 2026 ini gue udah terlambat untuk mulai ulang? Ya kita lihat aja nanti. Yang pastinya konten gue di 2026 ini akan lebih simple, akan lebih personal juga daripada video gue sebelum-sebelumnya. Dan gue mau ceritain sedikit alasan kenapa gue sempat berhenti konten. Jadi kalau misalkan kita konten itu kan kita harus konsisten. Yang mana konsisten itulah yang bikin gue ngerasa berat, ngerasa gue burn out duluan. Tapi ada juga salah satu faktor yang bikin gue nggak lanjut konten itu adalah karena nih gue ambil nih. Yes, this is gue skripsian. Alhamdulillah gue sekarang udah lulus. Yap, inilah alasan kenapa gue berhenti ngonten. Jadi sebenarnya gue itu ngonten di 2024 akhir sampai 2025, yang mana ya mungkin teman-teman udah ada yang nonton juga ya, 750 subscriber. Itu buat gue itu alhamdulillah banget, karena gue cuma ngonten selama 2 bulan terus dapat subscribers naik segitu. Ya menurut gue itu udah hebat. Ini gue taruh dulu. Cuma ada satu masalah yang bikin gue nggak bisa lanjut pada saat itu, yaitu adalah skripsian itu sendiri. Yang mana gue sulit banget ngebagi waktunya, jadi gue harus milih antara skripsian atau lanjut konten. Dan beberapa alasan lain kenapa gue nggak lanjut konten itu adalah karena gue ingin terlalu perfect. Jadi gue suka banget nontonin konten-konten YouTuber Indonesia. Kalau dari SMP gue udah nonton itu ada Chandra Liao, ada Agung Hapsah, ada Arif Muhammad, terus juga yang sekarang-sekarang itu ada Raymond Chin dan juga Ferry Irwandi. Dan kalau kita lihat konten-kontennya itu kan bener-bener impresif, editingnya itu memanjakan mata, yang mana itu gue ngerasa gue bisa bikin. Cuma ada satu hal yang gue lupa, video-video mereka itu bagusnya ya yang sekarang, bukan video mereka yang dulu. Nah gue ini masih sendirian. Kalau misalkan gue punya tim, mungkin gue bisa bikin video kayak mereka, yang mana gue udah punya writer, gue udah punya editor, terus gue tinggal syuting, ya mungkin gue bisa bikin video kayak mereka. Tapi coba kita kilas balik ke video-video mereka pada awalnya. Video mereka pada awalnya ya nggak sebagus itu juga. Chandra Liao contohnya. Chandra Liao pernah ngasih tahu sendiri kalau misalkan video pertamanya itu hancur banget, lightingnya nggak jelas, audionya nggak jelas, tapi ya mereka itu tetap bikin video gitu. Beda banget sama gue pada waktu gue awal konten. Gue tuh ngerasa pengen perfect gitu. Jadi karena idola-idola gue videonya bagus, gue pengen bagus juga. Tapi ketimbang gue konsisten, yang penting konsisten, gue malah milih untuk pokoknya semua harus perfect dulu. Kameranya harus 4K, mic-nya harus Rode, harus Holyland, lightingnya harus pakai Honeybox Grid, terus audionya harus 8D dan lain-lain. Yang mana ya itu nggak harus dilakukan sekarang. Dan itulah yang bikin gue nggak ngonten sebenarnya. Selain skripsian iya, tapi yang kedua gue ingin semua itu perfect. Dan ya jujur aja, kalau misalkan lu masih sendiri pasti akan sangat sulit. Jadi pelajaran yang bisa gue petik dari gue berhenti ngonten itu adalah ya lebih baik gue ngonten dulu aja, ngobrol-ngobrol di depan kamera, ngobrol bareng teman-teman semua, yang penting konsisten. Dan konten-konten itulah yang akan gue buat di tahun 2026 ini. Gue harap gue nggak terlambat, dan gue bakal tetap ngasih informasi dan menghadirkan video-video yang secara visual masih bagus lah, walaupun ya nggak sebagus konten-konten gue di awal. Karena jujur aja untuk bikin konten kayak gitu itu gue perlu waktu yang sangat lama ya. Buat gue itu sangat lama, karena mungkin bikin skripnya aja bisa 3-4 jam, terus syutingnya 2-3 jam, terus ngeditnya ngeditnya bisa 8-10 jam. Karena ya gue nggak jago-jago amat, tapi gue tahu tekniknya, dan nyari inspirasi dan lain-lain itu ngebuang sangat-sangat banyak waktu. Jadi ya sekarang gue lebih milih untuk konten yang lebih sederhana tapi informatif. Oke, gue harap sekali lagi gue nggak terlambat, dan gue harap teman-teman semua tetap bisa enjoy dengan konten-konten gue ke depannya. Dan gue akan membuktikan kalau mulai konten di 2026, tepatnya di YouTube, itu bukan suatu hal yang terlambat. Terima kasih teman-teman, gue Haris, welcome to my series.